Sobat Sehat RSUD Prambanan. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Kurnia Fitrining Tias, spesialis konservasi gigi, mewakili Poligigi RSUD Prambanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai trauma pada kepala, terutama trauma pada gigi geligi. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Keadaan gawat darurat merupakan keadaan tidak terduga yang memerlukan tindakan segera untuk memelihara kehidupan dan mencegah cacat selanjutnya. Keadaan gawat darurat ini dapat disebabkan oleh trauma, baik pada kepala dan anggota tubuh lainnya, serta dapat mengakibatkan kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Menurut Riskesdas Provinsi DIY tahun 2018, trauma pada kepala menempati tempat ketiga setelah anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Usia 15 hingga 24 tahun memiliki proporsi terbesar dan lokasi kejadian di jalan raya memberikan kontribusi terbesar. Jadi, apa yang harus dilakukan bila mengalami trauma pada kepala, khususnya trauma gigi? Trauma secara umum adalah kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh benturan akibat benda asing. Sedangkan trauma gigi geligi adalah kerusakan jaringan keras gigi dan atau jaringan pendukung gigi yang disebabkan karena penyebab mekanis seperti benturan, tekanan kunyah berlebih, kecelakaan, permainan, dan lain-lain yang dapat terjadi pada gigi susu maupun gigi permanen. Gigi depan yang paling sering mengalami trauma gigi dibandingkan gigi lainnya karena posisinya. Karena hal-hal tersebut, pasien dapat mengalami gangguan fungsi mengunyah, fungsi bicara, estetik, bahkan dapat mengganggu fungsi kehidupan sehari-harinya. Jadi, apa saja akibat trauma pada gigi? Trauma pada gigi dapat menyebabkan keretakan pada gigi atau cracking. Selain itu, trauma pada gigi dapat menyebabkan patah mahkota gigi, patah pada akar gigi, dan patah pada tulang pendukung gigi. Selain itu, dapat menyebabkan pula fraktur tulang rahang, kegoyangan gigi, gigi berpindah posisi, dan gigi lepas dari gusi. Apa yang harus dilakukan jika terjadi trauma pada gigi? Yang pertama, segera cari pertolongan medis ke dokter gigi. Trauma pada gigi yang terlihat utuh tidak berarti gigi tersebut tidak apa-apa atau baik-baik saja. Bisa jadi terjadi fraktur atau patah pada akar gigi yang tidak diketahui oleh mata telanjang. Oleh karena itu, tenaga medis nanti akan memberikan perawatan atau tindakan radiografis pada gigi tersebut untuk mengetahui adanya fraktur pada akar gigi. Apabila ada fraktur atau patah pada akar gigi yang tidak dirawat, dapat menyebabkan gigi menjadi infeksi sehingga gusi bisa menjadi bengkak dan sakit. Yang kedua, trauma pada mahkota gigi dapat menyebabkan mahkota gigi menjadi patah dan tepi patahan menjadi runcing. Keadaan ini dapat menyebabkan luka pada lidah atau bibir yang dekat pada posisi gigi yang kena trauma tersebut. Oleh karena itu, segera cari pertolongan ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan menumpulkan permukaan yang runcing tersebut agar luka tidak menjadi lebih luas atau menjadi infeksi. Yang ketiga, trauma pada gigi dapat menyebabkan pembuluh darah dan saraf gigi yang berada di ujung akar menjadi tertekan, kemudian rusak dan menyebabkan gigi menjadi mati. Pada kondisi ini, gigi dapat berubah warna menjadi lebih abu-abu atau kecoklatan. Tentu saja ini menyebabkan gangguan pada estetik. Akan tetapi, kondisi ini dapat menjadi baik lagi, jadi warna gigi menjadi normal lagi apabila terjadi penyembuhan pada gigi tersebut. Sehingga dilakukan observasi 3 bulan setelah trauma apabila warna tidak berubah dan kondisi saraf gigi juga masih mati, maka harus segera dilakukan perawatan saraf gigi agar tidak terjadi infeksi dan warna gigi dapat dikembalikan menjadi seperti semula. Yang keempat, jangan mencoba memaksa menarik keluar gigi yang terdesak masuk ke dalam tulang rahang
masuk karena trauma, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada tulang pendukung gigi dan gigi tidak dapat dikembalikan ke posisi yang semula. Apabila kondisi ini terjadi pada gigi susu, dapat menyebabkan kerusakan pada gigi permanen pengganti yang di atas gigi susu tersebut. Segera cari pertolongan ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan yang lebih tepat. Apabila posisi gigi menjadi lebih keluar dari tulang rahang setelah terkena trauma atau bergeser ke samping setelah terkena trauma, segera ke dokter gigi. Dokter gigi akan mengembalikan ke posisi semula dan melakukan pengencangan pada gigi tersebut. Apabila gigi terlepas dari gusi, sesegera mungkin ke dokter gigi untuk mengembalikan posisi gigi tersebut ke posisi semula. Usahakan sebelum 6 jam. Agar perawatan pengembalian gigi tersebut dapat berhasil. Pegang bagian mahkota gigi yang terlepas, jangan pegang pada bagian akarnya, karena apabila kita pegang pada bagian akar giginya dapat merusak sel-sel yang berada di akar gigi tersebut, sehingga nanti akan mengganggu perlekatan akar ke tulang pendukung giginya. Bersihkan kotoran yang berada di akar gigi dengan air biasa, jangan menggunakan alkohol. Kemudian masukkan gigi tersebut pada wadah berisi air liur atau air susu, bisa juga dimasukkan ke dalam dasar mulut. Segera ke dokter gigi untuk dilakukan penanaman kembali gigi pada soketnya. Trauma pada gigi dapat menyebabkan kerusakan pada gigi yang kemudian berpengaruh pada penampilan, fungsi bicara, dan mengganggu pengunyahan. Apabila mengalami trauma, segera ke dokter gigi untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kami, tim Poligigi RSUD Prambanan yang terdiri dari saya, Dr. Gigi Kurnia Fitri Ningtyas, SPKG, rekan saya Dr. Gigi Erdananda, SPKG, dan Dr. Gigi Erna Sofiana beserta Pak Krismianto dan Pak Sudaryanta siap memberikan layanan gigi dan mulut setiap hari Senin hingga hari Sabtu. RSUD Prambanan memberikan pelayanan dengan ikhlas, iman, ketulusan, hormat, lestari, amanah, dan santun. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap gabung di kanal PKRS RSUD Prambanan. Pastikan subscribe, like, share untuk mendapatkan notifikasi pesan sehat dari kami. Dan komen sebagai bahan perbaikan untuk tayangan selanjutnya. RSUD Prambanan, ikhlas melayani. Go, go, go! Pasti bisa, yes!